أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Saya Mulyana, pengasuh pengajian mudah terampil, membedah virus corona dengan Al-Quran. Hal ini saya lakukan karena terpanggil dan sebuah kewajiban hukumnya fardu ain yang punya ilmu harus menyampaikan. Setelah sampaikan, saya terbebaskan. Karena peristiwa virus corona ini menyebabkan masyarakat begitu panik, begitu resah. Bahkan terjadi hal-hal yang di luar akal sehat. Pertama-tama kita harus segala sesuatu itu sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamar wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kita tekankan di sini kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. La'allakum tatafakkarun. Kita harus berpikir. Ada mikir, ada berpikir. Kalau mikir, diam. Menyawang kan, membayangkan, memikir. Kalau berpikir, bertatafakur, kita membuat solusi, membuat inovasi, membuat jalan keluarnya dengan tindakan yang nyata. Di sini ya, ini perintahan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Kita harus bertatafakur, berpikir. Misalkan kita, kendaraan kita ini mogok. Kalau kita tidak tahu sebab akibatnya dari mogok ini, kita langsung diperbaiki. Kendaraan rusak karena langsung dibongkar. Biayanya mahal, waktunya lama. Tapi kalau tahu sebab akibatnya, sebab apa ini terjadinya mogok, biayanya murah, waktunya singkat. Dan dalam penanganan virus corona ini, kita harus harus berpikir. Apa sebab terjadinya virus ini? Kan? Jadi apa penyebab terjadinya virus corona ini? Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-57 dan 58. Ini penyebabnya penyebab itu, yaitu innal ladzina yuduna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina. Innal ladzina yuduna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang
Innal ladzina yuduna, sesungguhnya orang-orang yang membenci, yang menyakiti, yuduna menyakiti. Inna, sesungguhnya alladzina, orang yang yuduna menyakiti Allah wa rasuluhu, dan rasulnya, la'anahum, sungguh dilaknat mereka oleh Allah di dunia dan wal akhirah, wa adalahum adzabam muhina, dan disediakan bagi mereka siksa yang hina. Mana terus ayat ke ini ya. Jadi menyakiti orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, dan disediakan siksaan yang menghina, kerugian di dunia di akhirat. Di dalam surat Al-Jariyat ayat 20, wapil ardi ayati lil mukinin, di dunia ini ada ayatan Natal, ada pelajaran bagi yang yakin, milik yang milil mukinin, milik yang tak yakin. Kalau tidak yakin tidak akan terjadi jadi pelajaran, tidak akan terjadi ayat, tidak akan jadi tanda. Kita yakin. Itu. Mana yang menyakiti Allah itu? Kalau kita manusia ini, kalau kita suami istri, suami yang disayangi, suami siapa? Istrinya. Kalau istrinya disakiti, suami sakit enggak? Yang disayang istrinya, suaminya disakiti, istrinya sakit enggak? Siapa orang yang disayangi oleh Allah itu? Ya. Akan disediakan siksa yang hina. Siapa yang disayangi oleh Allah itu? Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-43. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana, dan adalah bil mu'min, milik orang mukmin, rahima, disayang. Yang disayang oleh Allah adalah orang mukmin. Siapa orang mukmin ini? Ya? Jadi siapa orang mukmin ini? Yaitu surat Al-Zariyat, Al-Hujurat ayat ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang mukmin itu, alladzina amanu billahi wa rasulihi, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, beriman. Summa lam yartabu, kemudian tidak ragu kepada Allah dan Rasulnya itu, tidak ragu. Tidak ada keraguan itu. Wajahadu, dan jihad, bi amwal, dengan harta mereka, wa anfusim, dan jiwa mereka, fisabilillah, dan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itu orang-orang yang benar. Itu orang-orang mukmin disakiti, akan ditibankan oleh Allah siksa yang hina. Siksaan yang hina. Mana siksaan yang hina itu? Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-4. Walladzina bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina bima unzila ilaika, dan apa yang
orang yang percaya, walladzina yu'minuna, dan orang yang percaya bima, dengan apa yang unzila turun kepada Muhammad. Mana siksaan yang hina yang diberikan ke zaman Muhammad, waktu Muhammad, yaitu peristiwa Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka orang apa Abu Jahal Abu Lahab itu bisa mendatangkan ada 100.000 sebagai 300.000 tentara itu waktu itu. Berapa biayanya? Bagaimana menegosiasi dengan para pemimpin itu? Bisa dikerahkan untuk mau membunuh Muhammad dan umat muslim. Meninggalnya wabil akhirat, yang yakin kepada akhir. Akhirnya bagaimana? Hina. Sampai terbunuhnya oleh budak beliannya. Kita surut lagi ke belakang. Ketika Nabi Muhammad maulah lahir, peristiwa Abraha, tentara gajah. Bagaimana gajah itu gagahnya, pasukan gajah itu? Bagaimana pasukan gajah itu gagahnya? Dengan burung ababil. Sebesar burung ababil, sama dengan di kita itu. Sebesar burung gorejra itu. Hina kan? Kesana zaman Fir'aun itu, waduh, hebat, luar biasa, sampai harus yang disembah itu bukan Allah tapi dia. Dengan apa? Dengan air. Akhirnya menyukirin dengan air. Apa air itu? Ketika Nabi Musa sedang waktu bayi diselamatkan oleh air, kok Nabi oleh Fir'aun meninggal dunia dengan air? Lembut, halus kan? Numruj dengan nyamuk. Itu nyamuk apa ya? Oleh kolok aja dimakan, oleh cecak aja itu. Kan? Berkutik. Ini Numruj yang gagah perkasa itu meninggal dunia. Akhirnya gini. Jalut. Oleh apa itu? Oleh ketepel kan? Anak laki-laki yang suka berketepel itu umur berapa tahun? Tenaganya berapa sih? Sebagaimana tenaganya? Kok bisa tangannya terputus, kakinya terputus dengan ketepel itu? Nah itu ya. Jadi peristiwa sangat terjadi di zaman dahulu sampai sekarang itu sebagai referensinya itu kita. Itu ayatnya itu dalam surat Al-Baqarah ayat ke-4 itu. Terus peristiwa yang ini yang terjadi peristiwa ya. Jadi orang-orang sakiti. Ini jadi seperti orang muslim disakiti. Walladzina yudun ayat surah aja ayat ke-58. Walladzina yudunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad tamalu buhtana wa isma mubina. Kebohongan, buhtana, mubina yang nyata, kebohongan yang nyata itu. Contoh, virus itu sebesar apa? Sebenarnya virus itu begitu kan? Kecil, skor kecil ya, lebih kecil daripada bakteri. Kepada pori-pori dia masuk ini. Kita di masker. Kita bernapas terganggu kan? Jadi asupan oksigen ke dalam tubuh kita kurang. Ketika napas kita keluar, berapa juta virus dan bakteri itu yang keluar. Tertampung di sini, dihisap lagi. Gitu. Karena siksa yang hina terus jadi dengan teknologi sekarang. Teknologi sekarang begitu hebat, luar biasa. Ya. Hinanya bagaimana dengan virus? Seluruh dunia goncang semuanya. Berapa biaya yang dikeluarkan itu? Di negara kita aja di sini. Orang-orang muslim di seluruh dunia disakiti kan? Di kita saja ini, di Indonesia ini. Bisa disakiti ini. Coba anti Pancasila. Yang merongrong keutuhan NKRI. Radikalisme. Mari kita buka sedikit
Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang Esa? Kristen 3 kan. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Hindu Buddha banyak, yang lain banyak. Yang Esa siapa? Ahad. Satu siapa? Muslim kan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita misalnya di dalam bulan Ramadan, karena presiden, ya buka lah, boleh lah. Karena sibuk mengelola negara, sampai jam 8 aja lah. Jam 8 pagi bisa buka. Si Fulan itu, dia itu pengangguran atau tukang mana lah. Ya nanti aja. Jam 12 malam, karena dia tuh tidak aktivitasnya kurang. Enggak kan. Kemanusiaan yang adil, manusianya. Ya dari sejak pilih fajar sampai tengah matahari sama. Gitu kan? Nah, itu. Kesatuan Indonesia di dalam masjid. Tidak ada Batak, tidak ada Sunda, tidak ada Jawa, tidak ada Arab, tidak ada Afrika, tidak ada Eropa. Semuanya satu, memang. Mengharap mengridhoi Allah Subhanahu wa taala kan. Keempat, permusyawaratan perwakilan. Kita dalam perjalanan, dalam musafir. Mau sholat, semuanya musafir. Dalam menentukan imam, kita mengadakan musyawarah dan mufakat siapa yang layak menjadi imam. Keadilan sosial. Yang tidak kuat berdiri sambil duduk sholatnya, padahal sama. Sudah kuat, tidak kuat duduk sambil berbaring, padahal sama. Berbaringnya sudah lemah dengan isyarat, padahal sama. Keadilan sosial, keadil dalam keadaan sosial orang itu. Siap, jadi gitu kan. Menjaga radikalisme. Coba. Di dalam surat Muhammad ayat ke 33. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiir rasul wa la tubtilu a'malakum jangan merusak amal. Membenci itu merusak amal enggak? Iya, mengadakan kerusakan ke amal kita. Kita sampah di rumah kita, dia lempar kemana aja itu, rusak amal itu. Terus dalam surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar, membenci, coplok rahmat Allah. Nah itu ya, nah itu mana radikalisme? Itu sakit orang Muslim itu, seluruh dunia itu. Nah, terus di dalam surat Al-Baqarah ayat ke ayat ke 155. Walannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, ya. Walam akan diuji kalian bisyai'in suatu minal khawfi, ketakutan. Wal ju'i dan kelaparan, wa naqsin kurangnya minal amwali harta wal anfusi dan jiwa-jiwa. Wa samarat buah-buahan. Wa basyiris sabirin dan kemudian Allah sabar. Akan diuji kegoncangan, ketakutan. Kita itu ya takut. Bergelombang takut, bersalaman takut. Nah itu, ketakutan. Kita harus sabirin. Mana ulaika sholawatu mirabbi warahmah. Nah itu ya. Alladzina idza asabat musibah. Jadi musibah itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Di dalam surat Al-Fatihah ayat 4. Maliki yaumiddin, siapa yang terakhir? Mana ayat orang yang harus meninggal? Tidak apa-apa juga meninggal. Nah itu ya. Nah itu. Siapa yang menentukan itu? Itu. Nah, terus bagaimana mengatasi virus corona ini? Ya. Nah, di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Udzkurullaha, ingat Allah. Dzikran, dan zikir kasir yang banyak.
Kayak orang yang amanu, yang beriman, yang tasawuf, salat tuh dikurus ingat dikira Allah. Ingat Allah. Ketika kita mulai pekerjaan harus diawali dengan bismillah. Setelahnya alhamdulillah. Zikir. Zikir kan? Kasih yang banyak. Ingat Allah, salat, amanu, zikir, ibadah bukan ibadah. Sempurna ibadah dengan wudu. Kita pergi ke tempat pekerjaan, ibadah enggak? Ke pasar, ibadah enggak? Pulang ke rumah, ibadah enggak? Mau rapat, ibadah enggak? Salah rapat, ibadah enggak? Wudu. Virus itu tidak ada kesempatan untuk berkembang, perbanyak wudunya. Itu. Jadi perbanyak wudu. Kesimpulannya ini terjadi nih. Pertama, untuk mengatasi virus ini, pertama harus banyak wudu. Kedua, jangan merusak amal. Kalau kita sakit, jangan pergi. Kita harus sembuhkan dulu, tatapakan, berpikir. Orang lain akan tertular, kita rusak amal kita. Ketiga, jangan harus berkurban. Kita wudu itu banyak berkurban kan? Ya, berkurban. Konotasi berkurban itu kita itu hanya di dalam menyembelih kambing setiap tahun kan, bukan itu berkurban itu. Seperti itu ya. Terus ketiga, jangan membenci dalam surah Al-Kautsar kan. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka, jangan membenci. Kelima mana? Hentikan menyakiti orang-orang mukmin dan merusak di dunia ini. Hentikan. Mudah dan murah, cepat, murah, mudah. Nah ini. Kita ingin mengatasi, bukan melawan tapi mengatasi. Kalau melawan virus hina kita itu, tapi memang diatasi kita itu. Gitu. Ini ya, jadi membedah virus corona dengan Al-Quran. Mudah, murah, cepat. Tak usah panik. Kita berserah kepada Allah. Tafakkur, berpikir kita. Jadi simpulannya, banyak berwudu, jangan membenci. Banyak wudu, jangan merusak amal, jangan membenci. Banyak berkurbannya. Pertama, itu harus banyak wudu. Kedua, jangan merusak amal. Ketiga, jangan membenci. Ketiga, harus berkurban. Keempat, jangan membenci. Kelima, hentikan menyakiti orang muslim. Dan membuat kerusakan. Hentikan. Nah ini sebagai saya ini mengungkapkan bukan pendapat saya itu dari Al-Quran, ayat-ayat yang dibukakan itu. Bukan hanya menduga-duga. Tapi ini yakin nih. Ya Malik Yaumiddin, siapkan untuk akhir. Wabil akhirati hum yakun yakin kepada. Nah, wabil akhirati hum yakun yakin. Kalau kita berbuat jahat akan mendapat kejahatannya. Kita berbuat dolim, ya akan kita mendapat kedoliman sendiri. Ya. Semoga kita semua selamanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Karim ya Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma malaikatu sallu nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi taslima. Amin ya Allah ya Karim ya Rahman Rahim. Allahumma hdina bil Qur'an wa nabana bil Qur'an waj'al akhlaqana bil Qur'an wasin amalana bil Qur'an wa bajid wujuhana bi barakan Qur'an warzuqna bi mujidil Qur'an wa najina minan nabi karamat wa jannatul Qur'an. Amin ya Allah ya Karim ya Rahman Rahim. Allahumma hdina bil Qur'an warina bana bil Quran wajin akhlaqana bil Quran wasin amalana bil Quran wa bajid wujuhna bi barakan Quran warzuqna bi mujid Quran najina minan nabi karamat wa jannat Quran. Allahumma taqabbal minna udwana wa salatana wa siyamana wa rukwana wa sujudana wa tasbihana wa taqbilata bi rahmatika ya yamin ya ta'arubi adkhilna mudkhalasin ka wa akhrijna mukhrajasin ka waj'alna minal muqsitin ya tawwabu ya ghafaru ya subhanallah wa ya tawwabu ya ghafaru ya subhanallah fanna rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin rabbana dhalamna
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن خاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدي والمسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدي وارحمهما اللهم اغفر لنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من أموات برحمتك يا آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله الكافي ربنا الكافي قصدنا وجد الكافي لكل كافي ونعم الكافي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Kami din yakan budua iya Saya mohon maaf bila kesalahan itu dari diri saya, kebenaran hanya Allah. Saya tidak punya bisa apa-apa karena Al-Qur'an sudah ada, Nabi Rasulullah sudah tutup. Saya tidak bisa apa, saya seorang manusia yang dhaif ya. Hanya menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.